Jatah senyum aku ada 1 juta, bagus deh. Nak, mama sayang kamu. Aku pergi dulu, mah. Dasar anak nggak tahu diri, dibilang mama sayang kamu juga nggak senyum. Ih, katanya Ren nggak pernah senyum. Iya, bahkan dikasih kado sama orang tuanya juga nggak pernah senyum, nggak berterima kasih. Iya, dia kan emang anak yang nggak tahu diri, ya gitulah. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, mending kalian diem aja deh. Katanya lo dibeliin mobil baru ya sama orang tua lo. Iya, kenapa? Dibeliin mobil aja nggak senyum, nggak bersyukur, nggak bahagia. Dasar lo orang freak. Dokter, gimana keadaan adik saya? Tahun ini kankernya makin parah dan jatah senyumnya juga 0. Tolong bantu dia biar dia bisa bahagia ya. Iya dok, pasti kok. Kakak ngapain datang ke sini? Adik benci sama kakak. Kakak nggak pernah senyum kalau ketemu adik. Adik muak lihat muka kakak. Kakak pergi. Kakak sayang banget sama kamu, Dek. Hah? Kakak barusan kasih aku. Kak! Jatah denger aku 24 jam. Mama, aku udah bisa denger loh. Akhirnya kamu bisa denger setelah 15 tahun tuli. Ternyata suara mama cempreng juga ya. Baru juga bisa denger. Udah kurang ajar aja kamu. Si Conge udah dateng tuh. Tadi dia liat kesini, jangan-jangan dia bisa denger lagi. Nggak mungkin lah, dia kan tuli selamanya. Bener juga, dia kan cewek terkutuk. Hai, aku tahu kamu nggak bisa dengar, tapi aku cuma mau bilang kalau kamu itu cantik. Aku bisa denger kok. Ngomong-ngomong, Tania, Siska, Wanda, mereka kan temen aku. Kenapa hari ini mereka ngejek-ngejek aku ya? Hah, temen apaan? Mereka kan dari dulu memang suka ngejek kamu. Kamu aja yang nggak tahu. Kemarin malam baru aja aku doa biar punya jatah denger. Hari ini beneran punya dong. Selamat ya, doa kamu dikabulkan. Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Makasih ya, walaupun agak mustahil. Hari ini jatah dengar aku ada nggak ya? Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Akan turun salju atau hujan, aku pengen banget main salju. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Pintu rumah kita beku karena salju, kamu nggak bisa keluar. Astaga, aku keluar lewat jendela aja deh kalau gitu. Pakai baju dingin dulu, nanti kamu mati kedinginan. Aduh, dingin banget. Ren, gara-gara lo bikin salju, gue jadi flu nih, kedinginan. Ren, gara-gara lo toko es krim bapak gue bangkrut karena nggak ada yang mau beli es krim. Ternyata musim salju nggak begitu baik. Selamat musim panas. Ren, gara-gara lo kita semua kesulitan air, cuaca panas banget. Gara-gara lo jadi banyak kebakaran hutan, kulit gue juga ngelupas karena kepanasan. Aduh, serba salah. Tadi dingin diomelin juga. Ren, pokoknya lo harus tanggung jawab, ganti rugi. Hujan uang. Wah, turun uang dari langit. Hujan duit, ini keajaiban dunia, cu. Gimana, senang kan kalian? Lo emang terbabik. Hah, terbabik? Terbaik maksud gue. Vote pintar atau bodoh? Kalau hasil vote lo bodoh, lo bakal dihukum mati. Mah namanya pemusnahan orang bodoh. Mama capek punya anak bodoh kayak kamu, cuma ngabisin beras doang. Lihat tuh anak tetangga, pintar cari duit. Tapi aku kan baru umur 12 tahun, mah. Mama vote kamu bodoh. Pa, tabung gas di dapur abis, mana aku lagi masak mie lagi. Kamu ganti tabung gas aja nggak bisa, apa-apa suruh papa, dasar anak bodoh. Maafin aku, Pa, mungkin aku memang bodoh. Mulai sekarang kamu papa usir dari rumah. Mana mungkin ada yang vote aku pintar. Lebih baik lo siapin kain kafan aja deh, kan bentar lagi lo bakal dihukum mati. Nih, gue bantu vote biar lebih cepat. Uangku sisa 50.000, mana aku diusir dari rumah. Nak, tolong ibu sakit. Ibu kenapa? Ibu belum makan 2 minggu, nak. Bu, ini ada uang 50.000 buat ibu ya. Makasih anak baik, sebagai imbalannya ibu vote kamu pintar ya, nak. Hah? Hari ini aku bisa menentukan kue ulang tahun semua orang. Mama hari ini ulang tahun kan, ayo kita rayain. Lupain aja ya Ren, mama nggak mau ulang tahun. Emang kenapa mah? Kita kan nggak punya uang, mending uangnya buat bayar uang sekolah adikmu. Kasian mama, nggak apa-apa kok nak. Nah, ini kue kesukaan mama. Hari ini gue ulang tahun, tapi orang miskin dilarang cobain kue gue, soalnya kue gue mahal beli dari luar negeri. Sombong banget kamu. Bodoh amat, kue gue mahal. Loh, kok kue gue jadi jelek gini sih? Ren, pilihin kue ulang tahun gue yang cowok banget dong, mobil-mobilan gitu. Oke. Ren kampret, ini mah kue cewek, sini lo. Sedih banget, gue gak pernah punya kue ulang tahun, bahkan gak ada yang ingat kalau gue ulang tahun. Hari ini kamu ulang tahun ya? Iya Ren. Itu kue ulang tahun buat kamu. Ini kue ulang tahun pertama gue, makasih Ren udah inget ulang tahun gue. Cuma bisa jawab iya atau tidak, gak bakal sesusah itu kan? Ren, kamu antar adik ke sekolah ya? Apa? Iya mah. Ren, kamu telat ke sekolahnya, nggak lihat ini udah jam berapa? Kamu telat bangun ya? Iya bu. Keluar sana. Iya bu. Ren, ntar bagi gue contekan ya pas ulangan. Kenapa gitu? Iya. Ren, nilai lo dapet berapa? 95. Gue dapet 100 berkat nyontek ke lo. Ma, nanti malam papa bakal pulang kan? Iya nak, kamu bakal ketemu papa. Oke ma, aku nggak sabar mau ketemu papa. Aku pergi ke sekolah dulu ya.
Wih, kelihatannya lagi ada yang seneng nih. Iya dong, papaku bakal pulang ke rumah hari ini. Aku nggak sabar pengen ketemu papa. Udah 10 tahun kita nggak ketemu. Mah, kenapa ada polisi di sini? Papamu dibunuh dan mereka menuduh mama pelakunya. Tapi kan mama nggak mungkin. Menurutmu, apakah mamamu yang membunuh papamu? Jawab iya atau tidak. Iya. Dasar anak durhaka kamu, nggak tahu diri. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cowok-cowok bawa apa aja biasanya. Ren, pinjem pulpen sama kertas dong. Masa kamu sekolah nggak bawa pulpen sih? Gue emang biasanya nggak bawa pulpen, Ren. Astaga, kamu cuma bawa kunci motor. Iya, gue males bawa tas berat-berat. Guys, ada yang bawa tip X gak? Ada banyak nih, Ren. Kalau penggaris besi ada gak? Ada juga dong. Wah, isi tas kamu lengkap banget padahal kamu cowok. Gue selalu beresin buku dan tas sebelum tidur tiap malam. Kelas kita bau rokok. Siapa yang berani merokok di kelas? Bukan saya, Bu. Farhan yang ngerokok, Bu. Saya tadi lihat. Farhan, kamu ibu hukum karena merokok. Bukan saya, Bu. Daniel fitnah. Daniel kan anak kepala sekolah, dia nggak mungkin bohong. Daniel, Farhan kan anak alim di kelas kita. Kamu yakin ngelihat dia Gak ngerokok? usah tanya-tanya deh lo. Bawel banget. Biarin aja si Farhan culun itu dihukum. Biar mampus Di dia. tasmu banyak banget rokok. Bu, Daniel pelakunya, cek aja tasnya. Tutup mulut lo. Jatah nyawa kamu berapa, Ren? Infinity, mah. Jatah nyawa adik cuma 2, Ma. Ya, cuma 2. Adek, kamu mau kemana pagi-pagi gini? Adik mau coba tenggelam di laut. Jangan deh, jatah nyawa kamu kan cuma 2. Gak usah ngatur-ngatur, adik benci kakak. Mama mau ngomong bentar. Iya, ada apa, Ma? Bentar lagi Mama bakal meninggal. Kamu harus janji buat jagain adik ya. Iya, aku janji, Ma. Sekarang Mama Papa udah nggak ada. Kakak yang bertanggung jawab atas kamu. Bodoh amat, gak usah ngatur-ngatur hidup gue ya. Dek, kakak nggak mau kamu buang-buang jatah nyawamu seenaknya. Ren, gue denger adik lo sama teman-temannya mau lompat tebing. Gak mungkin adikku ngelakuin itu. Ren, adik lo lompat tebing sama teman-temannya tuh. Di mana adikku? Kak, adik kakak ada di rumah sakit. Kalian kan tahu adikku cuma punya 2 jatah nyawa. Dia yang ngajak kami lompat tebing. Adik saya gimana dong? Adikmu lompat tebing 2 kali, jatah nyawanya habis. Maafin aku, Ma, Pa. Aku nggak bisa jaga adik dengan baik. Guys, ada yang lihat kakakku nggak? Pokoknya kamu harus pilih ketemu nenek, jangan ketemu papa. Kenapa mama ngelarang aku ketemu papa ya? Ren, denger gak? Iya, Ma. Kira-kira aku bakal ketemu papa gak ya? Mama gak sabar pengen ketemu nenek. Kamu juga kan, Ren? Iya, Ma. Kenapa mama selalu larang aku ketemu papa ya? Aku kan gak pernah lihat papa sejak kecil. Tahu nggak, gue pilih ketemu papa gue dan ternyata papa gue tentara. Lo udah ketemu papa lo belum? Belum nih. Makasih, Pa, udah anterin aku ke sekolah. Sama-sama sayang. Enak banget ya dia punya ayah. Besok ada acara hari ayah di sekolah. Kalian bawa ayah kalian ya. Iya, Oke, Bu. Bu. Ren, lo kenapa sedih? Enggak kok. Ma, aku pulang. Mandi gi sana, bau kamu. Ren, bukain pintunya, itu pasti nenek. Oke, Ma. Permisi. Bapak kurir paket, perasaan aku dan Mama nggak ada pesen barang. Saya bukan mau antar paket, tapi mau mencari anak saya ke sini. Ren, jauhi dia. Mama nggak sudi punya suami miskin. Hari ini aku bisa mengatur volume suara orang. Kak, adik mau pinjem baju putih kakak dong. Enggak ah, Dek. Kamu kan jorok. Nanti baju putih kakak kotor lagi. Ih, kakak pelit. Ma, kakak jahat. Kakak nggak mau pinjemin aku bajunya. Sekarang Mama nggak bakal denger suara kamu ngadu. Lala, kamu beneran suka sama Jordi? Iya, aku suka sama Jordi, tapi nggak berani ngomong. Ngomong aja, itu ada orangnya. Kamu beneran suka sama Jordi kan? Iya, Ren, aku suka sama Jordi. Lala, aku nggak salah denger. Kamu suka sama aku. Maaf ya, aku udah suka sama orang lain. Lala, maafin aku. Guys, jangan ada yang mau temenan sama Ren. Dia itu nggak setia kawan. Gue ada buktinya pas dia lagi. Ren, aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa, Jordi? Sebenarnya aku udah lama suka sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Aku cinta kamu, Ren. Gak bisa, sahabatku Lala kan suka sama kamu. Aku nggak mau bikin dia kecewa. Melihat isi tas cewek atau cowok, aku penasaran cewek-cewek bawa apa aja biasanya. Nah, ayo kita jalan ke mall. Tas Mama gede banget, isinya apa aja tuh? Cuma dompet doang kok. Wah, tas Mama lengkap banget. Wanda, kapan kamu mau bayar utangmu ke aku? Gue lupa bawa uang, Ren. Bohong, di tasmu aja ada uang. Ya udah gue bayar. Gue abis putusin pacar gue karena dia merokok. Gue nggak suka sama cowok perokok. Kamu gak suka cowok perokok, tapi kamu sendiri merokok. Kok lo bisa tahu, Ren? Bu, uang saya hilang 1 juta di tas. Uang saya juga hilang, Bu, 2 juta. Astaga, uang ibu juga hilang loh. Ada pencuri di kelas ini. Astaga, semua uang orang hilang. Aduh, Ren, lo kalau jalan pakai mata dong. Jatuh kan tas gue. Lagian kamu kenapa lari-lari? Jadi nabrak kan? Tasmu gede banget, isinya apa? Kepo lo, mau tahu aja. Gue buru-buru.
Kenapa di tasmu banyak banget uang? Jatah uang aku 2 juta. Ren, jatah uangmu banyak Ada gak? 2 juta mah, ini buat mama semua. Cuma 2 juta. Kamu bener-bener anak gak berguna. Mah, jatah uang aku ada 20 juta loh. Mama mau tukeran gak? 2 juta itu mama kasih ke aku aja, biar 20 juta ini buat mama. Mau dong, ini uang 2 jutanya si Ren. Kamu ambil aja, mama gak sudi. Ren, pergi kamu dari rumah ini. Tapi ma, aku mau tinggal di mana? Mama gak peduli. Rasain loh jadi gembel. Aduh, aku lapar banget, gak ada uang buat beli makan. Dek, bisa bantu ibu membawa dagangan jamu ibu nggak? Kaki ibu sakit banget nih, Dek. Boleh kok, Bu. Sini aku bantu. Makasih, Dek, udah bantuin ibu. Sebagai imbalannya, ibu cuma punya teko ini untuk kamu. Makasih, Bu. Andai aja aku punya uang buat beli makan. Tolong mama udah gak punya rumah dan uang. Mama kenapa? Kakakmu menjual rumah mama dan ternyata uang 20 juta yang kakakmu kasih ke mama itu uang palsu. Jadi kakak nipu mama. Ya udah, mama tinggal sama aku aja ya. Hari ini aku bisa mengatur mama. Mulai sekarang mama bakal sayang sama aku kan? Adik, mama beliin kamu ayam goreng termahal, spesial buat kamu. Kelihatannya enak. Ma, aku juga mau dong. Mama cuma beli 1 buat adik, ini kan mahal. Mama kasih ke aku ayam gorengnya. Ren, ini ayam gorengnya buat kamu aja deh. Makasih, Ma. Nah, itu kan ayam goreng adik. Adik, kamu kan anak kesayangan mama. Mama bakal gorengin ayam spesial buat kamu. Yeay, ayam masakan mama pasti lebih enak daripada yang beli. Iya, ayam beli di luar kan gak sehat. Biarin aja buat si Ren. Ma, udah mau naik kelas nih, seragam aku udah nggak muat. Seragam adik juga udah kekecilan. Adik, nanti mama beliin kamu seragam baru ya. Sepatu baru, tas baru. Ma, aku juga kan. Aduh, jangan boros deh Ren. Kamu pakai seragam yang lama aja. Mama beliin aku seragam baru. Ya udah, ini uang buat kamu beli seragam. Beli sendiri sana, jangan ngerepotin. Makasih, Ma. Adik, ayo pergi beli seragam sama mama. Mama temenin kamu sayang. Mama selalu temenin aku beli seragam tiap tahun. Hari ini aku bisa tahu orang benci atau suka sama aku. Ren, kamu ke sekolah naik beca aja ya. Mama gak bisa anterin kamu. Iya, Ma, nggak apa-apa kok. Jadi mama benci punya anak kayak aku. Ren, bando lo ketinggalan nih di rumah gue kemarin. Wah, makasih ya, aku udah nyari bando ini kemana-mana. Bestie gue emang pelupa. Ternyata kamu benci sama aku. Aku kira kita sahabat. Kok lo bisa tahu kalau gue benci sama lo? Aku salah apa sama kamu sampai kamu benci sama aku? Hai Ren Besti. Hai Besti, sekarang sahabat aku tinggal kamu satu-satunya. Ternyata Lala benci sama aku. Jangan sedih ya, yang penting lo masih punya gue. Dia juga benci aku. Hai Ren, kamu sendirian aja? Iya, Kak. Tumben biasanya kamu bertiga sama sahabat-sahabatmu. Ternyata dia suka sama Ya aku. udah kakak duluan ya. Iya, Kak. Ren, selamat ulang tahun ya. Kok kamu ingat hari ulang tahunku? Bukannya selama ini kamu musuhin aku? Kata siapa? Gue emang jutek orangnya. Tapi gue gak pernah benci kok sama lo.